Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Buat minggu lalu materi kita adalah berdoa. Ya, kalau kita menjadi beriman itu harus berdoa dan membaca firman. Nah, pada materi bimbingan penyuluhan dan katekese pada hari ini, mari kita buka kitab suci. Kalau bisa kitab suci yang ada di Deuterokanonika, coba dicek di sana, ada enggak? Ya, kitab suci yang ada di Deuterokanonikanya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada, enggak apa-apa pakai itu. Ya, mungkin yang agak tebal itu yang ada di Deuterokanonikanya, ya, dicek. Nah, ada di Deuterokanonika? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada, enggak apa-apa, pakai saja yang itu, ya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan, ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, ya. Sekarang, ya, kita kemarin kan berdoa, ya. Kita bisa lihat di Mada Bakti apa itu berdoa, ya. Selanjutnya sekarang itu kita mendalami yang namanya, ya, Alkitab atau kitab suci. Nah, pastilah di depan itu diberikan pengantar, ya, kalau kalian buka, ya, di situ. Nah, jadi kitab suci Katolik ini kitab suci Katolik, ya, tebal nih, ya. Nah, kalau Alkitab itu kitab suci yang dipakai, ya, sama Alkitab juga, Holy Bible, ya. Namanya Alkitab, ya. Jadi Alkitab, kitab suci itu atau Holy Bible itu. Nah, lalu ada kerjasama antara Lembaga Biblika Indonesia, itu lembaga yang dimiliki oleh Katolik, sedangkan, ya, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu adalah lembaga yang dimiliki oleh Kristen Protestan, ya. Lalu ada kerjasama untuk menerjemahkan, ya, bahasa kitab suci baik dari, ya, menjadi bahasa Indonesia, sehingga supaya semua orang Kristen, baik Katolik dan denominasi yang lainnya. Ingat, Katolik itu udah pasti Kristen, tetapi di Indonesia agamanya disebut Katolik, itu nomenklaturnya, ya. Jadi Kristen Katolik, kan begitu. Nah, sedangkan Kristen Protestan di KTP itu disebut Kristen saja, karena ada, ya, Kristen yang lainnya, denominasi lain tidak bisa disebut Protestan, sehingga sekarang Kristen saja, ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi jangan lalu aneh-aneh, ya. Yang namanya Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan, ya, disebut di Antioquia sebagai Kristen, ya. Baik. Nah, makanya kalau membeli kitab suci yang diterbitkan oleh LAI harus ada Deuterokanonikanya, ya. Nanti yang tidak ada Deuterokanonika itu kurang, karena jumlah kitab dalam kitab suci Katolik atau Alkitab Katolik itu 73 kitab. Nah, kalau untuk yang dari Kristen Protestan itu, ya tinggal dikurangi saja 7 kitab, jadi 66 saja dia. Betul, ya? 66 ke atau 69? Ya kan, kalau kita 73 dikurangi 7 berapa? 66. Nah, ya. Jadi nanti kitab yang perjanjian lamanya hanya 39 kitab, ya. Betul, ya? Nanti perjanjian baru sama 27 kitab, ya. Jelas, ya? Kalau untuk kitab suci Katolik perjanjian lama 46 kitab, ya. Lalu perjanjian baru 27 kitab. Jadi ditotalkan 73 kitab. Jadi jelas, ya. Jadi jangan sampai nanti salah membeli atau salah memiliki, ya. Ini mungkin bantuan, ya, tidak apa-apa. Baik, ya.
kita mulai mempelajari ini. Mengapa penting? Karena banyak di antara kita sebagai orang Katolik itu ada kelalaian. Sangat kurang membaca kitab suci. Bagaimana kita mau mengenal Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus, mengenal Roh Kudus kalau kita tidak membaca kitab suci? Kata Santo Hieronymus, kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus membaca kitab suci. Ya. Jadi kalau orang yang tidak membaca kitab suci, bagaimana dia bisa mendengarkan suara Tuhan? Karena suara Tuhan itu dituliskan oleh para penulis kitab suci itu untuk dibacakan kembali kepada kita orang yang mengikuti Yesus Kristus, pengikut Kristus, orang Kristen, kan begitu. Maka dalam ibadat kita itu kan ibadat sabda, kita mendengarkan kitab suci kan, lektor membacakan kitab suci. Nah makanya nanti kalau kalian membaca kitab suci harus 3 la, ya, lafalnya harus jelas, maka perlu latihan, ya kan? Sebelum latihan itu ya harus berdoa terlebih dahulu, mohon Roh Kudus berkarya. Waktu jadi lektor berdoa lagi supaya Roh Kudus yang menuntun kita, karena orang mendengarkan, ya. Berbeda dengan kawan-kawan kita Kristen Protestan, dia juga membaca. Kalau di gereja Katolik itu pasti orang mendengarkan. Ya, tetapi banyak juga orang Katolik membawa kitab suci dan membawa ya bacaan-bacaan. Misalnya dia membawa buku ruah atau buku yang lainnya. Lalu kalau salah, Anda yang akan dikoreksi nanti. Ya. Itu maka lafal. Ya. Kemudian ya, lajunya membaca kitab suci itu jangan seperti ya orang mau racing, tidak ada titik komanya, ya, main hajar aja biar cepat selesai kan, karena grogi. Makanya perlu latihan, makanya orang perlu latihan, ya, makanya disebut la tadi itu kan, latihan lafal. Huruf E, kalau misalnya R-nya tidak bisa nyebut, bahasa kita berkarat, ya kan? Ya tidak masalah, yang penting orang jelas dengarnya. Yang sering itu antara L dan R itu kan. Nah, atau misalnya membacanya terpleco, ya kan? Karena lalu kirana kan. Nah, sering terpleco itu kan. Ini jadi itu, atau kalian penggal menyembuh, padahal lekannya menyembuh. Nah, orang bingung, menyembuhkan. Nah, itulah lafal ya. Makanya harus dibaca berulang-ulang supaya meresap ke hati. Itulah lafal. Lalu laju tadi. Jangan terlalu cepat. Ya, dengan jelas, tegas dan lantang. Kalau tidak ada mic, ya suaranya ya semua orang berbeda-beda, tetapi harus tegas. Maksudnya itu sesuai. Kalau gedung ini ya, apalagi suara ini, suara saya tidak perlu pakai mic, udah jelas kan sampai keluar. Tapi ada suara yang kecil ya harus ya menggunakan mic. Ya, nah itulah lagu, harus bisa didengarkan orang. Jadi kalau membaca kitab suci pada saat misa di gereja itu jangan sampai grogi, ya, atau terpotong-potong, ya, seperti lalu lewat, ya. Misalnya ada seperti lalu kamu tidak baca satu kata, misalnya seperti burung merpati, kamu hanya baca seperti apa, kelewat kan. Nah, berikutnya adalah ya setelah lagu apa? Tadi laju, berikutnya lagu atau ya nadanya. Ya, nadanya harus dengan suara kamu itu melantunkan kitab suci itu ya harus dengan ya lagu yang berwibawa. Nah, tadi pasti kalau lafalnya sudah bagus, lajunya sudah oke, karena sudah latihan, lagunya pun nyaman kan. Saudara-saudara terkasih, kan beda kalau kita ngomong kan. Jadi ada, ya tidak perlu dibuat-buat,
cukup yang sesuai dengan membaca kitab suci kan. Kan biasa begitu kan? Saudara-saudara terkasih, kita melihat, maka itu lagu, kita melihat muka umat. Makanya biasanya harus dihafal kan. Melihat teks itu sebentarnya, habis itu melihat kan begitu. Ya tidak mudah, makanya biasanya dibuat ya untuk tempat membaca kitab suci ambo ya namanya. Ya, atau mimbar itu ya. Itu harus mampu menatap umat. Bukan langsung menatap begini, tidak. Maksudnya ya, kita mendengarkan, umat mendengarkan kitab suci, lalu kalian membacakan kitab suci itu. Nah itu. Maka kalau misalnya imam itu kan setelah dia membaca Injil itu kan, atau sebelum membaca Injil kan, dia selalu bilang, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Jadi kita ya membuat. Nah ini ada nih doanya nih. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Banyak yang membuat ini, dipikirnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan, kalau ini sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Bisa juga langsung sabdamu kupikirkan, kuucapkan, kuresapkan di dalam hati. Ya boleh setengah berbisik supaya juga bisa mengajari kawan kita di sebelah atau umat kita di sebelah. Mungkin dia tidak tahu, hanya membuat begini. Kalau membuat begini tanpa ada arti kan hanya gerakan saja. Ya. Kan gitu. Yang penting itu kan utamanya kan gerakan dan forma kata-katanya kan. Kalau kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan juga yang membuat tanda salib kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Imam biasanya lebih ya kok lain? Tidak lain, memang begini. Dalam nama Bapa, pas di atas pusar itu, ya kan? Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan begitu. Ya, forma dan gerakan gimana? Sebenarnya aminnya di dalam apa? Putra dan Roh Kudus. Amin. Enggak loh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hah? Ya itu sih improvisasi kamu saja. Iya, mengatupkan tangan kan dari dada begini. Beda dengan pemain bola kan. Udah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus langsung di ini. Itu ekspresi namanya. Ya. Formanya. Bagaimana kalau orang tidak punya tangan? Kan dia tetap ngomong kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Karena dia tidak bisa membuat gerakan. Yang utama tuh formanya, kata-katanya itu. Paham ya? Kalau dia tidak punya tangan dua-duanya, bagaimana dia buat tanda salib? Memang, ya kan? Oh pakai kaki pak? Ya kalau, ya kan dia Katolik, ya kan? Dia tidak punya tangan dua-duanya. Ya dia ngomong kan? Nah, beda kalau mungkin kalau orang yang tunarungu dia buat gerakannya, dia tidak bisa ucapkan kan, karena dia misalnya tunarungu atau bisu kan, tapi dia berusaha ngomong dalam hati kan, tetap harus diucapkan. Jadi begini, kata-kata kita itu harus diucapkan. Kalau berdoa itu harus diucapkan, baik di dalam hati itu kan. Kalau kamu berbicara dengan Tuhan kan, kamu omong kan yang tahu kan Tuhan dan kamu kan, yang kamu omongkan. Masa kamu berdoa? Makanya kalau dalam misa itu doa agung yang paling meriah itu adalah misa kan. Karena kita bersama-sama umat beriman dipimpin oleh altar Kristus, yaitu imam, untuk berbicara kepada Tuhan. Bernyanyi juga berbicara kepada Tuhan. Makanya kata Santo Agustinus, ya kan? Bernyanyi itu adalah berdoa 2 kali. Nah makanya bernyanyi. Jangan takut suaranya sumbang, suaranya parau, atau nadanya berbeda. Wajib. Ya. Itulah partisipasi kita. Nah kita kembali ke kitab suci lagi ya. Karena kalian kan ada yang mau kembali ya.
Nah, dalam kitab suci itu tadi udah jelas ya, kitab suci Katolik itu atau Alkitab Katolik 73 kitab. Ya, yang sudah dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Kanonisasi itu artinya yang sudah menjadi ya bukan surat ya, tetapi menjadi kitab suci Katolik. Kanonisasi itu adalah ya suatu ya pengesahan oleh lembaga gereja ya, lembaga gereja universal yang dipimpin oleh Paus. Nah, itu ada lembaganya, sudah dikanonisasi. Jadi kitab suci Katolik itu 73 kitab. Jelas ya? Nah, jadi jangan berdebat lagi. Ya, kalau kalian berdebat dengan yang bukan Katolik, ya pasti dia bilang tidak seperti itu. Yaitu ya, ingat ya, yang lebih dulu itu gereja Katolik atau gereja yang lainnya kan? Ya jelas gereja Katolik kan? Nah, itu. Dalam kitab-kitab suci seperti terdapat dalam Alkitab Ibrani ditetapkan demikian oleh ahli-ahli kitab Yahudi di Palestina menjelang Tarik Masehi sampai sekarang ya. Daftar ini dituruti oleh orang-orang Yahudi dan dalam Perjanjian Lama. Jadi ada persamaan kitab suci orang Yahudi di Perjanjian Lama dengan kitab suci orang Kristen atau orang Katolik ya. Mengapa? Karena memang ya Perjanjian Lama itu ya diambil dari kitab sucinya orang-orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi itu adalah Israel lama yang telah diberikan firman dan sabda Tuhan oleh Allah sendiri melalui perantaraan para nabi. Ya. Jadi jelas di situ. Nah, sampai sekarang daftar ini dituruti oleh masing-masing Yahudi dan dalam Perjanjian Lama oleh gereja-gereja reformasi. Walaupun dengan perbedaan sedikit dalam tempat urutan masing-masing kitab, daftar itu hanya memuat kitab-kitab yang memakai bahasa Ibrani. Jadi kitab suci agama Kristen Protestan itu dia hanya mengakui yang berbahasa Ibrani. Sedangkan kitab suci Katolik juga ya itu mengakui ada orang-orang Yahudi di pengasingan yang hanya bisa menggunakan bahasa Yunani. Nah, zaman Yesus itu kan ada 3 bahasa. Yesus itu berbahasa Aramik. Kalau di Yerusalem berbahasa Ibrani. Kemudian bahasa internasionalnya Yunani. Nah, jadi seperti itu. Ya. Maka kitab suci itu ditulis dengan bahasa Aramik, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, Gereja Katolik mengakui tulisan yang berbahasa Yunani karena itu ditemukan ya bahwa ada orang-orang Yahudi diaspora yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi lalu menuliskan itu dalam bahasa Yunani. Nah, itulah yang menjadi pokok persoalannya yang mendasar ya mengapa gereja reformasi atau gereja non Katolik ya. Tetapi ingat juga gereja-gereja perdana, gereja-gereja apostolik ya mengakui kitab suci itu 73 kitab ya. Tetapi ada juga yang tidak mengakui. Nah, jadi kita harus paham itu. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani itu beberapa bagian memakai bahasa Aram. Jadi beda bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu sama seperti bahasa Melayu dan bahasa Indonesia begitu. Ya kan? Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kan berbeda tapi bisa dimengerti karena mirip bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mirip bahasa Melayu. Nah, begitu. Tapi bahasa Indonesia bahasa persatuan yang bisa dimengerti oleh semua suku bangsa di Indonesia, sedangkan bahasa Melayu mungkin tergantung daerahnya. Nah, begitu logatnya, dialeknya. Ya. Sehingga tidak terdapat yang ya dikarang dalam bahasa Yunani atau hanya sampai kepada kita dalam terjemahan Yunaninya dan tambahan-tambahan dalam bahasa Yunani pada kitab Ester dan Daniel. Jadi ada tambahan kitab Ester dan tambahan kitab Daniel ya.
yang tidak diakui sebagai kitab suci oleh gereja-gereja Kristen Protestan. Ya, karena dia berbahasa Yunani, dianggap bukan naskah aslinya. Ya kan? Padahal naskah asli itu ditemukan dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang menjadi persoalannya ya. Sehingga kalau kita melihat kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani terbagi menjadi 3 kelompok dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah Torah, hukum Taurat atau Pentateuk. Pentateuk. Nah, coba bisa dilihat di kitab suci itu di depannya supaya kalian di daftar isinya itu. Ya, ada yang sobek ya. Nah, silakan melihat yang ini saja, yang silakan ya. Kalau di situ biasanya, nah, Torah atau hukum Taurat Pentateuk. Jadi harus paham ya, kitab Torah itu terdiri atas 5 kitab ya. Apa? Singkatannya KKIBU. K itu kejadian, K kedua keluaran, I-nya ibu itu imamat, bilangan, ulangan. Mudah ya, ngapal ya? Halo. Jadi KKIBU. Jadi kitab pertama dalam kitab suci itu adalah Kejadian. Kitab kedua apa? Keluaran. Kitab ketiga apa? Imamat. Kitab keempat Bilangan. Kitab kelima Ulangan. Mudah kan? KKIBU. Ya, mudah ya? Harus mudah. Ya. Jadi kalau menghafal ya, jadi kadang kan ada yang mana kitab Ulangan nih? Ya, kitab Ulangan setelah ya kan? Setelah kitab Kejadian, kitab Keluaran baru kitab Ulangan kan. Dulu itu ada kayak gini kan gundul nih, mana ada anaknya. Kalau itu ada, masih ada singkat-singkatnya kan. Dulu orang harus menghafal. Oh. Kalau Ulangan tuh antara kitab Keluaran dan antara kitab Imamat dan kitab antara setelah kitab Bilangan atau sebelum kitab Yosua. Jelas ya? Jelas ya? 5 kitab itu mudah kan? Buka kitab Ulangan, sampai bercari ke belakang. Ulangan tuh ulangan ya. Nah, begitu. Jelas ya? Jadi disebut dengan Pentateuk ya.